Saya mau mengajak kita semua untuk menyamakan atau menyatukan persepsi yang kita miliki tentang the coming revival yang akan melawat Indonesia dan bahkan bangsa-bangsa. Yang pertama, the coming revival for Indonesia sama sekali tidak akan berpusatkan pada ibadah kebangunan rohani yang dipimpin oleh penginjil hebat atau pemimpin rohani yang besar dan terkenal. The coming revival dimulai dari sekelompok orang percaya yang bertekun dalam membangun keterhubungan mereka secara pribadi dengan Bapa di sorga, yang semasa dipimpin atau dibimbing oleh seorang Bapa rohani, dibawa untuk terjadinya keterhubungan pribadi dengan Bapa di sorga. Dan melalui keterhubungan atau persekutuan pribadi dengan keberadaan Bapa, mengkondisikan mereka untuk bisa selalu menikmati aliran air hidup yang bersumber dari ruang tahta, untuk dapat mengalir dengan limpah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Baca Maleakhi 4 ayat 5-6, Yohanes 10 ayat yang ke-10, Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yohanes 14 ayat 15-23, 1 Korintus 4 ayat 15-17, Yehezkiel 47 ayat 1-12, dan Wahyu 21 ayat 3-4. Adanya aliran air hidup yang memancar dengan deras dalam kehidupan sehari-hari orang percaya akan membuat mereka selalu menikmati terjadinya personal revival. Yang kedua, kita harus membedakan antara revival meeting dengan personal revival yang seharusnya setiap hari dinikmati oleh setiap orang percaya. Dalam revival meeting, kita cenderung hanya akan berfokus pada satu ibadah ke suatu ibadah yang berikutnya. Dengan harapan dalam revival meeting, kita baca sebagai ibadah yang diadakan, kita akan mengalami lawatan Tuhan. Dalam personal revival, setiap orang percaya didorong dan dilatih untuk berdoa secara sedemikian rupa sehingga aliran air hidup yang sudah Tuhan tanamkan dalam manusia rohnya akan terus mengalir dan memancarkan kehidupan ilahi yang membuat kehidupan sehari-hari mereka selalu dilingkupi atau dikuasai oleh damai sejahtera dan sukacita yang sifatnya ilahi dan bahkan menular. Inilah atmosfer revival yang seharusnya selalu dinikmati oleh setiap orang percaya. Dengan memiliki keterhubungan secara pribadi dengan Bapa, otomatis akan selalu tercipta adanya atmosfer revival dalam hidup setiap orang percaya. Yang ketiga, personal revival akan selalu kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari saat kita dengan tekun melakukan tugas keimamatan kita di hadapan Tuhan. Yang dimaksud sebagai tugas keimamatan adalah sama dengan membangun persekutuan pribadi yang sehat dan terus bertumbuh dengan keberadaan Bapa sendiri. Setiap pagi kita memastikan selalu ada aliran penyembahan yang mengalir dengan deras dari dalam batin kita. Jika tidak ada aliran penyembahan atau kita merasa aliran penyembahan yang ada seperti terganggu, kita segera melakukan peperangan rohani untuk mengusir segala usaha iblis untuk menyumbat aliran penyembahan dalam batin kita. Lakukan deklarasi firman, bersihkan atmosfer rohani yang ada dalam hidup kita. Adanya aliran penyembahan dalam batin kita menunjukkan bahwa Roh Kudus sedang menarik kita untuk lebih mendekat kepada Bapa. Teruslah menyembah sampai kita merasakan batin kita meluap dengan rasa puas akan keberadaan Tuhan. B. Kita memastikan dinamika dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita terus terbangun dengan kuat. Selalu ada aliran sukacita, damai sejahtera yang melampaui akal, pengharapan yang teguh, iman yang mengalahkan dunia, dan kasih Kristus yang tanpa syarat berkobar-kobar dalam batin kita. Seringkali dinamika dan pekerjaan roh
bahkan akan dapat kita rasakan secara nyata mempengaruhi tubuh lahiriah kita. Tanpa pengaruh dan kuasa Roh Kudus terus membakar hati kita, hidup kita akan sama seperti obor yang mati. C. Kita memastikan datangnya firman, arahan, suara Tuhan yang akan berbicara dalam batin kita. Sadarilah bahwa untuk manusia hidup secara normal dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan firman. Takaran butuh firman yang saya maksudkan bahkan melebihi kebutuhan lahiriah kita akan makan dan minum. Itu sebabnya kita harus melatih keberadaan kita untuk tidak akan pernah menghentikan doa atau penyembahan kita sebelum Bapa memberikan firman-Nya. Firman inilah yang menjadi pedang roh dalam hidup kita, memastikan keseharian kita dalam hidup sehari-hari selalu berkemenangan dan ada pada posisi untuk memerintah atau berkuasa seperti para raja di bumi ini. Amin.